Pada 23 April 2006, polisi mendapat laporan tentang ditemukannya jasad suatu keluarga di kediamannya. 3 dari 4 anggota keluarga tersebut, yaitu ayah, ibu, dan anak laki-laki, tewas terkapar berlumuran darah. Ternyata, anak tertua di keluarga tersebut, Jasmine, yang berusia 12 tahun, dan pacarnya, Jeremy, yang berusia 23 tahunlah, yang bertanggung jawab atas kematian mereka. Kejadian ini tidak hanya membuat kaget seluruh penduduk kota, tapi seluruh penjuru negeri. Hai, Tika di sini. Selamat datang di Investigasi, dan ini adalah kasus Jasmine Richardson. Medicine Hat adalah sebuah kota kecil di provinsi Alberta, Kanada. Kota ini hanya memiliki populasi sekitar 63.000 jiwa. Menariknya, Medicine Hat dianggap sebagai salah satu dari 50 kota paling berbahaya di Kanada karena tingkat kriminalitasnya. Di kota inilah tinggal keluarga Richardson yang terdiri dari Mark, 42 tahun, Debra, 48 tahun, Tyler Jacob, yang baru berusia 8 tahun, dan Jasmine, 12 tahun. Jasmine tumbuh di keluarga yang harmonis. Orang tuanya menyayanginya dan merawatnya dengan sangat baik. Jasmine adalah selayaknya anak seusianya yang tumbuh dengan baik. Suatu ketika, dia menemukan ketertarikan pada grup gotik di sekolahnya dan bergabung dalam grup tersebut. Dia kemudian mulai merubah penampilannya, di mana dia sering memakai pakaian serba hitam dan menggunakan eyeliner yang cukup tebal. Dia juga suka mendengarkan musik punk rock. Hobi inilah yang membuatnya bertemu dengan pacar pertamanya, yaitu Jeremy Steinke, di sebuah pertunjukan musik punk rock. Hal menarik yang perlu kita ketahui tentang Jeremy, yaitu dia mengaku dirinya adalah manusia serigala yang berusia 300 tahun. Dia suka mengalungkan botol darah di lehernya, dan dia mendeskripsikan dirinya sebagai makhluk abadi yang haus akan darah. Sebelumnya, Jasmine adalah gadis yang ceria dan suka bersosial. Namun, setelah dia bertemu Jeremy, Jasmine menjadi tidak seceria dulu, dan dia menjadi tertarik dengan hal yang berbau vampir dan okultisme. Okultisme itu sendiri adalah kepercayaan terhadap hal-hal supernatural atau ilmu sihir. Dia menjadi member di situs jejaring sosial yang bernama vampirefreaks.com. Memang benar adanya kalau Jasmine menjadi terlihat lebih gotik setelah dia bertemu Jeremy. Ini dibuktikan dengan foto-fotonya di situs tersebut. Berbeda dengan Jasmine yang memiliki keluarga yang sayang dan peduli dengannya, Jeremy memiliki kehidupan yang jauh lebih rumit dan menyedihkan. Jeremy harus menanggung masa kecil yang sangat pahit. Ibunya adalah seorang pecandu alkohol yang sangat temperamen. Setelah berpisah dengan sang ayah, ibunya mulai berkencan dengan pria lain yang berperilaku sangat kasar terhadap Jeremy. Tidak hanya di rumah, anak-anak di sekolah juga mengejek dan menghina dirinya. Sebelum bertemu Jasmine, Jeremy setidaknya telah mencoba mengakhiri hidupnya sekali saat dia berusia sekitar 13 tahun. Setelah Jeremy dan Jasmine bertemu di konser musik punk rock, keduanya langsung merasa cocok dan memutuskan untuk menjalin hubungan. Tetapi seperti yang sudah kita duga, orang tua Jasmine tidak merestui hubungan mereka. Orang tuanya bahkan melarang Jasmine untuk bertemu dengan Jeremy lagi selamanya.
Well, mereka sangat mencintai satu sama lain dan tidak ada yang tahu kalau mereka akan melakukan segala cara supaya mereka tetap bisa bersama. Meskipun itu membutuhkan pertumpahan darah. Pada 3 April 2006, Jeremy menulis status di sosial medianya yang mengatakan, Payment. My lover's rents are totally unfair. They say that they really care. They don't know what is going on. They just assume their throats I want to silt. Finally there shall be silence. Their blood shall be payment. Tulisan Jeremy semacam membuktikan kalau dialah yang merancang rencana untuk menghabisi nyawa orang tua Jasmine. Namun, menurut keterangan polisi, Jasmine lah yang awalnya mengusulkan untuk membunuh kedua orang tuanya. Dalam sebuah email yang dikirim untuk Jeremy, dia menulis, It begins with me killing them and ends with me living with you. Jeremy lalu membalas email tersebut dengan mengatakan, Well, I love your plan, but we need to get a little more creative with details and stuff. Diketahui kemudian bahwa Jasmine ternyata membicarakan rencananya untuk membunuh kedua orang tuanya kepada teman-temannya di sekolah. Tapi tentu saja teman-temannya tidak menganggap Jasmine serius. Ternyata mereka salah. Pada malam sebelum Jasmine dan Jeremy menjalankan rencananya, keduanya memutuskan untuk bertemu dan menonton film bersama. Mereka menonton film yang berjudul Natural Born Killers, yaitu film yang bercerita tentang dua korban masa kecil yang traumatis yang menjadi sepasang kekasih dan serial killers. Tampaknya film ini sedikit banyak menginspirasi tindak kejahatan mereka. Malam hari pada 22 April 2006, Jeremy membawa pisau menyelinap masuk ke rumah Jasmine. Dia memakai pakaian serba hitam dan masker ski yang menutupi wajahnya. Debra yang saat itu sedang tidur terbangun saat mendengar suara. Dia bangun menuju basement dan melihat Jeremy yang sudah ada di sana. Jeremy langsung menusuk Debra setidaknya 12 kali sampai dia terkapar tidak bernyawa. Saat mendengar teriakan Debra, Mark lari menuju basement. Dia kemudian mendapati Jeremy masih di sana dengan pisau yang berlumuran darah. Dia kemudian berusaha melakukan perlawanan menggunakan obeng. Tapi akhirnya dia bernasib sama seperti Debra. Jasmine lalu menuju kamar adiknya Tyler untuk menenangkannya yang ketakutan. Tapi Jeremy kemudian menyusul ke kamarnya dan mengatakan kalau lebih baik Tyler ikut menyusul kedua orang tuanya. Jasmine pun setuju, karena dia juga tidak tega kalau Tyler harus hidup tanpa orang tua. Jasmine lalu menusuk Tyler di dadanya dan Jeremy menggorok tenggorokannya. Pada 23 April 2006, seorang anak laki-laki pergi ke rumah keluarga Richardson untuk bermain dengan Tyler. Ketika dia tiba, dia mengintip melalui jendela dan melihat tubuh Mark dan Debra berlumuran darah. Dia kemudian pulang dan memberitahu ibunya. Mendengar kabar ini, ibunya kemudian menelpon 911. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk polisi tiba di kediaman Richardson. Mereka memeriksa seluruh isi rumah dan menemukan jasad Mark dan Debra di basement, sedangkan Tyler di kamar tidurnya. Mereka lalu melihat sebuah foto keluarga dan menyadari kalau Mark dan Debra memiliki anak perempuan yang mana mereka tidak dapat menemukannya di dalam rumah. Awalnya, polisi mengira kalau Jasmine juga merupakan korban dari peristiwa penyerangan ini, dan mereka mengira mungkin Jasmine ditawan di suatu tempat. Polisi kemudian mengidentifikasi Jasmine sebagai orang hilang.
Untuk menggali informasi lebih dalam, polisi pergi ke sekolah Jasmine dan memeriksa lokernya. Mereka kemudian menemukan coretan komik strip yang menggambarkan seorang anak perempuan sedang membakar sebuah rumah yang berisi keluarganya. Terkonfirmasi bahwa benar komik strip tersebut digambar oleh Jasmine, serta caption-caption yang tertulis juga merupakan tulisan tangannya. Polisi langsung mengubah status Jasmine dari orang hilang menjadi tersangka utama. Polisi kemudian melacak Jasmine dan Jeremy kurang dari 24 jam. Mereka mengecek email keduanya untuk menemukan petunjuk. Dan dengan cepat, mereka mengetahui kalau Jeremy juga terlibat dalam kejahatan tersebut. Polisi kemudian menemukan mereka di kota Leader, Saskatchewan, yang berjarak sekitar 130 km dari Medicine Hat. Keduanya kemudian dibawa untuk diinterogasi. Saat diinterogasi, Jasmine bersikeras kalau dia tidak terlibat dengan peristiwa pembunuhan terhadap keluarganya. Dan saat di pengadilan pun, Jasmine tetap mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan. Dia menjelaskan kepada pengadilan bahwa semua rencana tentang membunuh orang tuanya hanyalah bualan belaka dan dia tidak benar-benar berniat untuk melakukan kejahatan tersebut. Well, narapidana yang berusia 14 tahun tidak bisa diberikan hukuman lebih dari 10 tahun. Pada 7 Juli 2007, di mana Jasmine saat itu berusia 14 tahun, diputuskan bersalah dengan 3 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Dan pada 8 November 2007, dia diberikan hukuman maksimal 10 tahun yang meliputi hukuman di penjara selama 18 bulan yang mana telah dia jalani, 4 tahun rehabilitasi kejiwaan, dan 4,5 tahun hukuman masa percobaan. Sedangkan pada 15 Desember 2008, Jeremy dijatuhi 3 hukuman seumur hidup masing-masing dari 3 pembunuhan. Dan kemungkinan dia bisa mendapat pembebasan bersyarat setelah 25 tahun berada di penjara. Saat mereka di penjara, Jeremy dan Jasmine menulis surat untuk satu sama lain. Dan tidak sekalipun dalam surat-surat tersebut, salah satu dari mereka mengungkapkan penyesalannya atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka malah berjanji bahwa mereka akan menikah ketika mereka bebas. Di masa rehabilitasinya, Jasmine menjalani terapi yang sangat intens. Dia rutin menjalani penilaian psikiatris untuk menentukan apakah dia mampu menghadapi dunia luar atau tidak. Pada akhir 2011, Jasmine dibebaskan dari hukuman rehabilitasinya dan dilanjutkan dengan hukuman masa percobaannya. Selama menjalani hukuman masa percobaan, polisi mengatakan bahwa hasil rehabilitasinya sangat positif. Seiring waktu, Jasmine mulai mengungkapkan penyesalan atas tindakannya. Dia menyesal atas apa yang telah dia lakukan dan ingin melakukan yang terbaik untuk memperbaiki keadaan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Pada 6 Mei 2016, saat Jasmine berusia 23 tahun, hukuman masa percobaannya selesai dan hukumannya secara resmi telah berakhir. Saat-saat terakhir dalam hukuman masa percobaannya, seorang petugas mengatakan, "You've indicated through your conduct. You have a desire to atone for what you did. Clearly you cannot undo the past. You can only live each day with the knowledge that you can control how you behave." Kabarnya saat ini, Jasmine masih tinggal di Kanada, namun di kota yang berbeda yang sangat jauh dari Medicine Hat. Dia hidup dengan identitas baru dan memiliki kehidupan yang normal. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir.
Aku pengen dengar pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar ya. Sampai jumpa di investigasi lainnya.